Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selem Stafida Rosandini dengan NIM 230105048, presensi 1 dari Rombel B. Di sini saya akan membacakan resume materi yang telah saya tulis dari presentasi kelompok 1 mengenai mengenal berbagai pendekatan. Berikut merupakan bukti bahwa saya telah mencatat resume materi dari kelompok 1. Mengenal berbagai pendekatan pembelajaran bahasa Indonesia di SD kelas rendah. Yang pertama ada pendekatan formal, yaitu menekankan aturan, tata bahasa, dan struktur bahasa secara sistematis. Yang kedua ada pendekatan empiris, yaitu berbasis pengalaman langsung. Yang ketiga ada pendekatan struktural, yaitu memahami sistem secara menyeluruh. Yang keempat ada pendekatan keterampilan, yaitu menyimak, berbicara, dan menulis. Yang kelima ada pendekatan rasional, yaitu menganggap bahasa yang dipelajari manusia secara tertata. Yang keenam ada pendekatan fungsional, yaitu penggunaan bahasa dalam konteks nyata melalui interaksi langsung. Yang ketujuh ada pendekatan terpadu, yaitu mengintegrasikan berbagai aspek keterampilan bahasa. Yang kedelapan ada pendekatan integral, yaitu mengajarkan bahasa secara multidimensional. Yang kesembilan ada pendekatan sosiolinguistik, yaitu pada hubungan antar bahasa dan fenomena sosial. Yang ke-10 ada pendekatan psikologi, yaitu mempertimbangkan faktor psikologis dalam proses belajar. Yang ke-11 ada pendekatan psikolinguistik, yaitu menganalisis otak berproses dalam bahasa sejak kecil. Dan yang terakhir yaitu yang ke-12 ada pendekatan komunikatif, yaitu menekankan fungsi bahasa dalam komunikasi sehari-hari. Nah, yang selanjutnya itu ada metode pembelajaran bahasa Indonesia di SD kelas rendah, yaitu rencana sistematis untuk mengajar bahasa. Metode ini biasanya disesuaikan dengan usia, kemampuan, dan kebutuhan siswa. Metode pembelajaran bahasa Indonesia itu terdiri dari tata bahasa, membaca, audiolingual, langsung, komunikatif, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada metode yang digunakan di kelas rendah. Yang pertama ada metode eja, yang kedua metode suku kata, yang ketiga ada metode kata lembaga, yang keempat ada metode global, dan yang kelima ada metode SAS atau struktural analitik sintetik. Selanjutnya teknik pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama ada ceramah, yang kedua tanya jawab, yang ketiga diskusi, yang keempat resitasi, yang kelima demonstrasi, yang keenam brainstorming, dan lain-lain. Kemudian strategi pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama ada gunakan metode aktif berupa role playing, diskusi, discovery learning. Yang kedua terapkan pendekatan tambahan berupa ice breaking, literasi visual, review materi. Yang ketiga berikan pendampingan dan motivasi. Yang keempat laksanakan literasi harian berupa membaca, menyimak, berbicara, menulis. Yang kelima yaitu memanfaatkan media pembelajaran. Nah, sekian adalah resume materi yang telah saya tulis dari presentasi kelompok 1 tadi. Sebelumnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.